Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agustin dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tanggal 20 Oktober 2004, terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa. Di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana dan Pasar, Bali yang meminta agar Presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji merdeka selama kampanye presiden. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya, seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih, dan lain-lain. Program 100 hari pertama Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. Gonggong dan Asy'ari 2005-243. A. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian, termasuk upaya untuk swasembada pangan. Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya, seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit TNI dan Polri, juga kesejahteraan buruh, pelayan dan fasilitas publik yang ditingkatkan. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Pemerintah yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintah menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Pada era reformasi, upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang
Akta 2013-259. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal korupsi dan teror serta mengungkapkan jaringannya. 3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Pelaksanaan Pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintah Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di bidang pers, euforia demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam menyebarkan berita. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.